Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita pembelajaran, mulailah dengan baca Al-Qur'an, kerjakanlah salat dan sesuatu kebaikan apapun saja. Mulailah segala sesuatu dengan baca basmalah bersama-sama. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, semoga Allah Ta'ala kabulkan. Ala diniyah wa likulli niyatin syalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita buka bab yang ke-8. Bab yang ke-8 kelas 7. Kelas 7 bab yang ke-8 yaitu membahas tentang apa? Siapa yang sudah tahu bab yang ke-8 kelas 7? Membahas tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Ketika kita berempati dan menghormati itu kebaikan. Sikap teruji, empati dan menghormati. Empati, menghormati, patuh. Empati, bayangkan, rasakan. Hormati dan patuh kepada orang tua, kepada guru. Dan ketika kita memahami, kita amati, dan kita akan melakukan. Itu termasuk sikap terpuji. Empati adalah sikap ikut merasakan perasaan orang lain, baik tatkala orang lain tersebut sedang mengalami musibah maupun mendapatkan kebahagiaan. Manfaat sikap empati menghilangkan sikap egois, menghilangkan kesombongan, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Cara mengasah rasa empati dalam diri: rekam semua emosi pribadi, perhatikan lingkungan luar, dengarkan curhat orang lain, bayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain dan akibat untuk diri kita. Lakukan bantuan secepatnya. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu adalah namanya empati. Secara langsung, ketika kita berempati, kita akan bisa mengolah diri kita. Hadis yang terkait dengan empati, yang artinya kurang lebih dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin adalah berkasih sayang. Jika cinta mencintai serta memadu kasih ibarat satu tubuh, apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan demam. Jadi ketika kita merasakan sakit, ya badan kita akan merasakan, salah satu yang sakit akan merasakan sakit semuanya. Rekam semua emosi pribadi, maksudnya apa? Kita senantiasa mengingat-ingat pengalaman yang kita alami. Penting dan merasakan orang lain seandainya mengalami hal serupa. Perhatikan lingkungan, hal ini akan memberikan efek yang bagus untuk diri kita. Mendengarkan keluhan curhatan orang lain, membayangkan jika sesuatu menimpa orang lain, menimpa kita. Segera memberikan bantuan kepada yang membutuhkan akan meningkatkan rasa empati. Seperti hanya di Indonesia, di negara kita ini banyak yang kebanjiran, banyak yang kena musibah. Bagaimana empati kita? Kita membantunya. Kita memikirkan bagaimana kalau kita di posisinya yang sama. Manfaat berempati menghilangkan sikap egois, menghilangkan kesombongan, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol. Seseorang yang memiliki sikap empati tidak akan menghilangkan rasa mementingkan kepentingan sendiri. Jadi kalau kita berempati, kita akan memberikan atau kita juga memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri kita sendiri. Seorang yang berempati dapat melihat jauh apa akibatnya mungkin akan timbul, kejadian apa yang akan timbul. Jadi kita merasakan. Kalau kita sombong, itu kita tidak termasuk orang yang berempati. Hormat. Kita hormat. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seorang kepada orang lain yang telah berjasa memberi sesuatu. Patuh adalah sikap yang siap melaksanakan sesuatu yang baik dan benar setelah pelaksanaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah bisa memberikan. Jadi kalau kita menghormat, ya kita sikap untuk menghargai apa yang diberikan orang lain. Kalau patuh, kita mengerjakan asalkan pekerjaan itu baik. Pengertian orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita.
orang tua. Itu orang tua kan kandung. Ketika kita di sekolah namanya guru. Jadi ada orang tua kandung, orang tua asuh, dan lain-lain. Dalil tentang menghormati orang tua di sini surat Al-Isra. Sebenarnya banyak dalilnya. Lebih kita menghormati seorang ibu. Kalau orang ibu, Bismillahirrahmanirrahim, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ketika kita menghormati orang tua, ketika kita menghormati orang tua itu apa? Orang tua yang di rumah dan orang tua yang di sekolahan. Di rumah kita membantu orang tua, masih masa pandemi seperti ini kita membantunya orang tua, jangan kita main melulu. Sikap terhadap orang tua, sikap terhadap guru. Orang tua hormat, guru juga harus dihormati. Berkata kasar nggak boleh, kepada guru juga nggak boleh dong berkata kasar. Berkata yang bersikap lemah lembut. Jadi ketika kita kepada orang tua lemah lembut, kepada guru dan lemah lembut. Ini antara guru dan orang tua semuanya harus kita hormati dan kita taati apa yang diberikan oleh guru dan orang tua. Apa yang diperintahkan oleh guru dan orang tua kita taati. Semenjak yang diperintahkan adalah sesuatu yang kebaikan. Berempati dan menghormati adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang mukmin, kita harus berempati, kita harus menghormati dan menyayangi. Karena sesuatu tersebut sesuatu yang terpuji. Kullu ma'rufin shadaqatun, kullu ma'rufin ibadatun. Setiap kebaikan adalah ibadah, setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi kita kerjakan kebaikan walaupun sedikit. Kamu ingin dihormati, maka kamu hormati dulu. Kamu ingin dicintai, maka kamu mencintai dulu. Kita berempati, kita wajib untuk berempati, merasakan penderitaan orang lain. Kita merasakan kalau kita di posisi yang sama. Lebih-lebih di dalam pandemi ini, lebih-lebih di dalam bencana ini kita harus saling membantu merasakan penderitaan orang lain. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.